Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Seperti biasa di video kali ini kita gaskan lagi, lanjutan dari cerita Leveling Tuhan. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, kita diperlihatkan saat di mana Kim Yoo-won berhasil mendaratkan satu tebasan kepada Pung Baek-lim dalam sebuah duel. Setelah sebelumnya, Kim Yoo-won berhasil menahan 3 serangan dari Fist Lord, yang merupakan syarat untuk lulus tes kedua. Tebasan yang mengenai tubuhnya membuat Pung Baek-lim tersadar akan kehebatan Kim Yoo-won, sehingga dia akhirnya mengaku kalah dalam duel itu. Dan pengakuan dari Pung Baek-lim selaku Fist Lord seketika membuat seisi kultus nampak tidak percaya. Seorang Fist Lord mengaku kalah dari seorang player pemula. Bahkan Sword Lord yang juga menyaksikan duel tersebut sempat mengakui kehebatan Kim Yoo-won. Dia menganggap hal ini merupakan sebuah keajaiban di dalam kultus demonik. Rupanya duel itu juga disaksikan langsung oleh Heavenly Demon yang nampak langsung pergi setelah duelnya selesai. Kini Kim Yoo-won telah berhasil melewati tes kedua kultus demonik, walaupun dirinya harus menerima luka di tangannya akibat menahan pukulan Fist Lord. Dan sebagai hadiah karena tes kedua, dia mendapatkan kemampuan Heavenly Demon Spirit. Singkat cerita, satu hari setelah menyelesaikan ujian kedua, Kim Yoo-won langsung dipanggil ke kediaman pemimpin kultus demonik. Begitu masuk ke dalam ruangan yang suasananya cukup mencekam, Kim Yoo-won tidak dapat menemukan orangnya. Dan bahkan dia tidak mampu merasakan hawa keberadaan sang Heavenly Demon. Menurutnya hal itu cukup wajar apabila dirinya belum bisa merasakan kehadiran seorang ranker, karena kekuatannya masih jauh lebih lemah. Akan tetapi ada sesuatu yang cukup mengherankan, di mana semakin dia masuk lebih dalam ke tempat itu, telur yang dia miliki tiba-tiba mengeluarkan taringnya. Dan tidak lama kemudian, Kim Yoo-won akhirnya dapat menemukan sang Heavenly Demon, yang merupakan pemimpin dari kultus Heavenly Demonic. Kita sebut saja Cheon Mujin. Setelah selesai melakukan perbincangan yang biasa saja, Cheon Mujin langsung mengajak Kim Yoo-won untuk memulai tes ketiga, yang akan dia berikan secara langsung. Mendengar hal itu, Kim Yoo-won sempat mengelak karena kondisi tangannya yang masih belum pulih. Dia beralasan belum bisa melakukan pertarungan dengan kondisi tangannya yang sekarang. Sembari pergi ke arah kabut, Cheon Mujin mengatakan kondisi tangan Kim Yoo-won bukanlah suatu masalah, karena tes yang akan ia berikan tidak akan menggunakan tangan. Nampak keberadaan Cheon Mujin perlahan menghilang, seolah keberadaannya tertelan oleh kabut yang ada di sana. Sampai pada akhirnya, keberadaan Cheon Mujin sepenuhnya menghilang, yang mana hal itu sempat membuat Kim Yoo-won terheran melihat Cheon Mujin menghilang ke dalam kabut di hadapannya. Sontak dia pun tersadar bahwa kabut itu merupakan sebuah ilusi barrier. Siapapun yang mencoba masuk ke dalam barrier tersebut, maka bisa dipastikan mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Bahkan penghalang itu jauh berbeda dari sebelumnya. Barrier tersebut memiliki tingkat ketelitian yang sangat rumit, sampai kemampuan Cinder Eyes milik Kim Yoo-won tidak mampu menahan efeknya. Bahkan dia sangat kesulitan untuk menembus barrier itu. Dan jika dirinya tidak berhati-hati, maka bisa saja dia terperangkap di dalam sana. Tepat ketika dia kesulitan untuk menembusnya, dia tiba-tiba dikejutkan oleh Heavenly Demon yang langsung menariknya ke dalam sana. Begitu masuk ke dalam, mereka langsung berpindah ke tempat yang entah berantah. Lalu Heavenly Demon menyuruh untuk mengikutinya, supaya Kim Yoo-won tidak terjebak di dalam sana. Di tengah perjalanan menyusuri tempat yang gelap, Cheon Mujin membuka pembicaraan dengan menanyakan, apakah Kim Yoo-won telah menguasai kemampuan Heavenly Demon Spirit? Tanpa menyembunyikan fakta tersebut, Kim Yoo-won membenarkan pertanyaan itu. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkannya sebagai sebuah skill. Menurut Cheon Mujin, jika memang seperti itu, mungkin ujiannya akan lebih mudah ditangani. Karena baginya, Kim Yoo-won merupakan seorang petarung yang hebat, jadi Kim Yoo-won harus tetap mempertahankannya. Mendengar perkataan Cheon Mujin, dia sempat bertanya-tanya dalam benaknya mengenai maksud perkataan yang dilontarkan barusan. Belum sempat dia mengatakan rasa penasarannya, dia sontak dibuat tercengang setelah melihat kobaran api ungu yang ada di tempat itu. Sebuah kekuatan yang cukup besar dari luar menara. Meskipun samar, tetapi Kim Yoo-won bisa merasakan adanya kekuatan Outer God pada api itu. Kemungkinan api itu juga merupakan alasan telurnya terus bereaksi.
Sejak dirinya memasuki kultus Heavenly Demonic, bahkan api itu juga mampu menggetarkan kemampuan Colossal Fire miliknya. Holy Fire, begitulah mereka menamai api tersebut. Api yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun. Ada sebuah ramalan kuno yang disampaikan sejak zaman dulu, sejak kultus demonik menetap di Gunung Heavenly dan menemukan api tersebut. Keberadaan kultus Heavenly Demonic merupakan penjaga bagi api ini, dan secara turun-temurun, mereka mengemban tugas mencari master bagi api tersebut. Dari generasi Heavenly Demonic pertama, bahkan sampai ke Cheon Mujin yang merupakan Heavenly Demonic keempat. Mereka akan meninggal setelah menjalani hidupnya demi tujuan ini. Dan tentunya, nasib Cheon Mujin juga akan sama seperti Heavenly Demonic sebelumnya. Sebelum menjadi sekolah bela diri, kultus demonik dulunya adalah ajaran pertama dan terkemuka. Dan ajaran tersebut adalah sesuatu yang fondasinya akan runtuh apabila kepercayaan mereka goyah. Setelah sekian lama waktu berlalu, faksi yang lebih besar dan juga kuat daripada kultus demonik mulai bermunculan. Dan Cheon Mujin sebagai Heavenly Demonic tidak memiliki pilihan lain selain mengandalkan sebuah trik untuk menjaga Holy Fire. Demi menjaga Holy Fire, dia mengadakan sebuah tes kultus demonik bagi mereka yang ingin bergabung ke sana dan membuktikan kelayakan mereka sebagai pemegang ataupun master dari api tersebut. Meskipun secara kasar, dirinya menjadikan Holy Fire sebagai hadiah dari ujian kultus, tetapi dirinya berhasil menyembunyikan Holy Fire dengan menyamarkannya sebagai tes. Dan berkat itu juga tingkat kesulitan ujian kultus menjadi cukup berat. Mendengar cerita panjang dari Cheon Mujin, Kim Yuwon lantas bertanya lantaran penasaran, apakah ada orang lain yang berhasil sampai ke ujian terakhir ini? Dan ternyata, orang yang pernah berhasil sampai ke tes ini adalah Sword Lord Shin Mugek. Hanya saja Sword Lord tidak berhasil menundukkan Holy Fire, lantaran tidak sanggup menahan panas dari api itu. Dan sekarang adalah tes terakhir untuk Kim Yuwon. Dia harus menahan kobaran api dari Holy Fire, sampai api itu mengakui dirinya. Dan apabila Kim Yuwon menyerah dalam menaklukkan api itu, maka dia akan sepenuhnya gagal dalam tes terakhir. Cheon Mujin sempat berpikir, ada sebuah cerita tentang Great Sage Son Ogong yang bertahan selama 40 hari di dalam 8 trigram CR Sibyl. Namun itu hanyalah tes yang diberikan kepada Ogong ketika sudah mendekati puncak menara. Jangankan untuk bertahan selama itu, dirinya tidak yakin Kim Yuwon akan selamat dari tes ini. Bahkan jika Kim Yuwon mendapatkan Heavenly Demonic Spirit dan menahan pukulan Fist Lord, di hadapan kekuatan misterius ini, semua pencapaiannya tidak akan berarti apapun. Karena dia tahu, sejatinya Kim Yuwon bukanlah siapa-siapa melainkan hanyalah manusia biasa. Akan tetapi, raut wajah Cheon Mujin tiba-tiba berubah ketika melihat Kim Yuwon mendekati api itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena Kim Yuwon mengetahui jika api itu akan semakin kuat dengan melahap ketakutan. Dan dirinya juga telah menggunakan Cinder Ice beserta Pyromancy Robe untuk menahan Holy Fire. Holy Fire merupakan suatu kekuatan yang mengambil perwujudan api yang akan melahap dan membakar orang-orang yang takut kepada wujudnya. Jadi dirinya harus berpikir tidak merasakan takut dan kepanasan di dalam kobaran api itu. Tepat ketika dia berada di dalam kobaran apinya, telur tanpa nama tiba-tiba membuka mata dan bahkan mengeluarkan taring. Tetapi Kim Yuwon meminta telur itu untuk tetap diam. Karena jika telur itu melahap Holy Fire, maka tidak akan ada yang tersisa untuk dirinya. Dia juga sudah sangat lama tidak merasakan sensasi seperti saat ini. Sensasi dari sosok yang bisa memberinya rasa takut melebihi kematian. Sosok yang di luar nalar dan pemahaman Outer God pada hari dirinya bertarung melawan mereka. Dan jika dirinya takut pada kekuatan ini, dirinya tidak punya hak untuk memiliki kekuatan Holy Fire. Entah kekuatan apa yang ada di hadapannya saat ini, tapi dirinya sudah bertemu dengan banyak Outer God, sampai membuat dia muak. Satu-satunya yang melemah setelah kembali ke masa lalu, hanya tubuhnya. Perang berkelanjutan melawan Outer God meninggalkan pedang demi bertahan hidup di dunia yang runtuh. Kembali ke masa lalu dengan ketetapan dalam semangat juang. Setelah kembali ke masa lalu dan menaiki menara dari lantai terbawah, hatinya bukan menjadi lebih lemah, tetapi menjadi semakin lebih kuat. Dirinya hanya memiliki satu alasan, yaitu datang ke masa lalu hanya untuk mengalahkan semua Outer God. Tepat setelah mengungkapkan tujuannya, Holy Fire seketika membakar seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Kim Yuwon berusaha menahannya dengan kemampuan dari Divine Crystal.
Sampai pada akhirnya, Kim Yoo-won mampu menaklukkan Holy Fire dan menyelesaikan tes terakhir kultus demonik. Berkat keberhasilannya, dia pun menerima julukan sebagai Vice Lord of the Heavenly Demonic Cult, atau wakil pemimpin dari kultus Heavenly Demonic. Dan karena dia mendapatkan skill yang lebih tinggi dari Colossal Fire, skill tersebut berubah menjadi skill Holy Fire. Sementara Kim Yoo-won masih berada di dalam kobaran api Holy Fire, Cheon Moo-jin yang melihat apinya mulai memudar sempat mengira bahwa Kim Yoo-won telah menyerah dalam tes ketiga. Dia juga sempat bertanya-tanya, apakah Kim Yoo-won telah tewas terbakar oleh api itu? Namun ketika melihat bayangan Kim Yoo-won di balik api itu, dia seakan tidak menyangka Kim Yoo-won akan berhasil selamat. Dan bahkan dia melihat Holy Fire tidak kembali ke wujud semula, bersamaan dengan kemunculan Kim Yoo-won yang nampak tidak terluka sedikit pun. Namun ketika dia ingin menanyakan hasil dari teksnya, Kim Yoo-won tiba-tiba terkulai lemas dan terjatuh pingsan sebelum mengatakan hasil dari tes terakhir. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Cheon Moo-jin masih memikirkan rasa ketidakpercayaannya mengenai Kim Yoo-won yang berhasil mendapatkan kekuatan Holy Fire. Tidak lama kemudian, Kim Yoo-won langsung menemui Cheon Moo-jin untuk mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki alasan untuk berdiam di kultus karena sudah menyelesaikan semua tesnya. Dan dirinya akan kembali ke kultus ketika perang besar Murim dimulai. Dan jika memungkinkan, ia akan ikut serta dalam perang tersebut. Singkat cerita, keadaan berpindah ke lantai 11 bertepatan di daerah Taklan. Di suatu tempat, ada seorang player bernama Halimun, sedang duduk sambil menunggu pengumuman anggota yang ditentukan secara acak untuk ujian lantai 11. Selang beberapa menit, pengumuman tersebut akhirnya keluar, yang mana di ujian lantai 11, semua player terbagi ke dalam 2 tim, dan si Halimun berada di tim A. Dia pun langsung melihat-lihat daftar player di pengumuman tersebut dengan harapan ada player yang dikenal cukup hebat berada di tim yang sama dengan dirinya. Namun setelah melihat semuanya, raut mukanya seketika berubah menjadi panik, lantaran tidak ada satupun nama yang dia kenal di dalam timnya. Sedangkan di tim lawan dipenuhi dengan nama yang cukup terkenal, yang memungkinkan akan bisa menang dengan cukup mudah, padahal dirinya sudah 3 kali gagal dalam ujian lantai 11. Lantaran sangat penasaran, dia melihat kembali daftar di timnya, dan tanpa diduga ada nama Kim Yoo-won di tim yang sama dengan dirinya. Akan tetapi walaupun dia sering mendengar rumor tentang kemampuan Kim Yoo-won, dirinya masih merasa ragu. Apabila lawannya ada 200 player dengan kemampuan yang sama hebatnya, baginya ini sangat mustahil untuk bisa menang dari tim lawan. Sementara itu, Kim Yoo-won saat ini sudah berada di salah satu penginapan dan nampak dia tengah melihat-lihat item di dalam toko sistem. Setelah cukup lama melihat-lihat, dia akhirnya membeli adamantium, sebuah material mentah untuk bahan penempaan senjata. Lalu dia langsung mengirimkan material tersebut kepada si Patua Hephaestus untuk ditempa dan dijadikan sebuah senjata. Dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Olympus selama ujian. Jadi dirinya harus menyembunyikan Dark Divine Crystal ketika ujian berlangsung, supaya tidak diketahui oleh mereka. Dan dirinya akan langsung turun ke lantai bawah untuk menemui si Patua setelah ujian di lantai 11 berakhir. Bahkan masih tersisa 1 minggu sebelum ujian, jadi masih banyak waktu untuk bersantai. Sebuah keterangan mengatakan, ada player darah murni dari keturunan langsung klan Namgong. Putra dari petinggi kelompok Murim peringkat menengah, seorang pemimpin yang dapat menarik setiap orang berbakat dan berkemampuan. Darah murni tersebut adalah Namgong Hon, player dengan julukan si jenius dari klan Namgong. Di suatu labirin of Agrea, sebuah labirin yang dikenal paling sulit di lantai 11. Nampak ada sekelompok player yang seperti tidak puas dengan pertarungan di sana. Karena tidak seperti yang mereka bayangkan, para monster di sana justru sangat mudah mereka kalahkan. Mereka menyimpulkan bahwa cuman mereka yang berhasil sampai ke kedalaman labirin tersebut. Dan mereka yakin akan bisa menyelesaikan labirin itu dengan sangat mudah. Tanpa menanggapi perkataan mereka, Namgong Hon selaku pemimpin mengajak mereka untuk secepatnya menyelesaikan labirin itu. Lantaran mereka harus sedikit istirahat sebelum menjalani ujian lantai 11. Tetapi anggotanya mengatakan mereka tidak perlu cemas karena tidak ada yang cukup hebat di tim A. Meskipun Kim Yoo-won yang dikenal sangat hebat berada di tim itu. Mereka menganggap Kim Yoo-won kurang beruntung dalam ujian, karena berada satu tim dengan para player lemah yang merupakan lawan dari mereka. Akan tetapi, meskipun Kim Yoo-won berada di tim yang lemah,
Nam Gong-hon sama sekali tidak ingin meremehkan Kim Yoo-won. Dia akan mengerahkan yang terbaik dalam ujian itu. Dan meskipun dirinya belum pernah bertemu, tetapi dirinya sudah sering mendengar nama Kim Yoo-won. Ia tidak tahu dari mana asal Kim Yoo-won, namun ia berharap bisa menghadapinya sewaktu di ujian nanti. Tepat ketika mereka menyusuri labirin, Nam Gong-hon tiba-tiba menghentikan langkahnya. Seakan dia melihat sesuatu yang cukup mengejutkan. Ternyata mereka melihat mayat dari bos labirin, sudah tergantung di langit-langit ruangan itu. Dengan keadaan seluruh tubuhnya terbakar oleh api ungu. Karena tubuh dari monster itu sudah sepenuhnya menjadi arang, mereka tidak dapat mengenali monster apa yang digantung di atas sana. Lantaran penasaran, Nam Gong-hon langsung melompat ke atas untuk melihat jenis dari monster itu. Dan setelah sampai ke atas, ternyata mayat itu memang bos dari labirin yang mereka masuki. Hanya saja mereka merasa ada yang aneh, karena tubuh monster itu terbakar sampai menjadi arang. Padahal tidak ada api sedikit pun di sekeliling monsternya. Dan lagi Nam Gong-hon menemukan bekas tebasan pada tubuhnya, sehingga dia menyimpulkan bahwa monster itu sengaja dibakar, lalu dihabisi dengan sekali tebasan. Hal itu jelas menimbulkan sebuah pertanyaan bagi Nam Gong, mengenai siapa yang telah menghabisinya, dan apakah mungkin itu adalah perbuatan dari Ranker. Tetapi dia tidak yakin apabila hal itu dilakukan oleh Ranker. Karena tidak mungkin Ranker akan menyerang labirin di lantai bawah. Bahkan situasinya tidak dapat ia jelaskan, karena tidak mengetahui siapa yang telah mengalahkannya. Dengan terpaksa, Nam Gong mengajak semua anggotanya untuk menyerah dengan tangan kosong. Karena seseorang sudah lebih dulu mengalahkan bos labirin itu. Dan benar saja, orang yang telah mengalahkannya tidak lain adalah Kim Yoo-won, yang saat ini sedang menyimpan hadiah dari mengalahkan bos labirinnya. Tetapi tujuan sebenarnya Kim Yoo-won menaklukkan labirin itu bukan karena hadiahnya, melainkan dia cuma ingin mengetes kemampuan barunya. Karena dirinya tidak mengerti cara menggunakan Holy Fire sebelum dia menggunakannya langsung kepada monster yang kuat. Jadi dirinya berusaha berlatih sebelum menggunakannya di dalam ujian. Kemampuan api yang mengacaukan emosi lawan, tidak peduli sekuat apapun mental seseorang. Sesuatu seperti emosi memang sulit untuk dikendalikan. Menurutnya, Holy Fire adalah skill yang cukup mengerikan dari Outer God. Tetapi sekarang skill itu sudah ada di genggamannya. Dan kekuatannya pasti akan bertambah besar asalkan stat Arcane Power-nya meningkat. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.